Digitalisasi informasi membuat arus informasi mengalir semakin deras. Dengan ini, setiap orang bisa jadi jurnalis dadakan, menyampaikan informasi lewat gawainya masing-masing. Inilah yang disebut sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga. Ya, kini setiap orang dengan akses internet bisa jadi jurnalis, menyampaikan informasi lewat media sosialnya. Meskipun banyak yang tidak sesuai dengan kaidah ataupun kode etik jurnalistik, sehingga informasi yang disampaikan bisa jadi bukan berita atau fakta, bahkan informasi bohong alias hoax. Untuk itu, di tengah derasnya dan cepatnya arus informasi, media harus mengedepankan akurasi berbanding lurus dengan kecepatan. Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet Indonesia Maju selalu jadi narasumber utama ulasan Istana Kompas TV. Spesial di hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, ulasan Istana menghadirkan Menko Polhukam, Profesor Muhammad Mahfud MD. Prof, apa kabar? Rizka, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kabar baik, Prof. Bicara soal hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, kita mau memotret beberapa hal. Yang pertama, Prof Mahfud sebagai tokoh utama, tokoh penting di pemerintahan, bagaimana memandang pesatnya perkembangan jurnalisme warga, juga perkembangan media digital saat ini? Ya, bisa dilihat dari dua segi ya. Pesatnya jurnalisme warga itu menurut saya adalah satu keniscayaan yang dulu pernah diharapkan. Oh. Ya, dulu di zaman Orde Baru itu kan jurnalisme atau media mainstream itu kadang-kala tidak berani memuat itu, sehingga dulu pernah ada ide bagaimana kalau kita kembangkan jurnalisme warga, di mana masyarakat menjadi wartawan sendiri, memberitakan sendiri. Nah, tetapi sekarang sudah ada digitalisasi, ramai sosmed, itu juga bagus tapi juga banyak jeleknya karena muncul hoax, kemudian montase berita-berita, gambar yang dijahit itu mengganggu. Tetapi secara umum yang mengganggu itu memang asal mau mengkonfirmasi dengan berita lain itu kita bisa tahu mana yang hoax, mana yang enggak. Nah, oleh sebab itu saya menganggap munculnya jurnalisme warga seperti sekarang ini bagus, tetapi harus diatur karena terkadang masyarakat itu lebih banyak yang tidak tersentuh oleh literasi digital, sehingga mudah percaya begitu saja. Ya, kalau pemerintah itu menyikapi, pertama kita membuat rancangan undang-undang ITE, rancangan undang-undang ITE, kemudian juga membangun restoratif justice, ya, aturan-aturan tentang restoratif justice. Lalu juga meskipun lebih banyak kepada platform, tetapi sering digunakan oleh medsos, kita membuat publisher right, rancangan itu. Peraturan Presiden tentang publisher rights yang sekarang sudah ada di meja Presiden. Nah, Prof, bisa kita katakan bahwa jurnalisme warga ini bagaikan dua sisi mata uang, begitu ya. Ada dampak positifnya, tapi ada juga negatifnya. Tadi Prof juga sudah menjelaskan bahwa ada paket aturan yang dirancang pemerintah. Bagaimana ini bisa dikatakan sebagai jawaban atas tantangan tadi, Prof? Karena tantangan yang paling besar itu adalah hoax dan fitnah. Dan karena itu menyebar luar biasa, kemudian menyebabkan masyarakat gaduh, aparat kewalahan juga. Oleh sebab itu kita buat tentang restoratif justice. Kalau medsos itu sifatnya hanya gurauan dan sifatnya pribadi, bisa diselesaikan di luar di luar pengadilan lah. Kemudian kita buat juga rancangan undang-undang ITE revisi. Nah, di situ kita tidak sembarangan menghukum orang. Nanti masalahnya itu biasanya muncul masuk tahun pemilu. Sekarang sih suhunya kan kalau kata Pak Presiden sudah mulai angkat-angkat kuku gitu ya, Prof. Nah, tapi bicara soal tahun pemilu, evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya kita menghadapi hoax itu apa pelajaran yang bisa diambil dari pemerintah dan apa antisipasinya? Kalau pemerintah tadi membuat aturan tentang restoratif justice, kemudian ada cyber police ya, cyber polisi, yang itu juga sering memblok. Kemudian di pemerintah sudah aturan, di polisi ada, di Kominfo ada,
itu untuk memblokir berita-berita yang sekiranya membahayakan gitu. Ya. Itu jalan karena saya itu hampir setiap hari mendapat laporan. Hari ini kami take down sekian akun. Itu bisa sampai ratusan setiap harinya gitu. Itu jalan, cuma memang perkembangannya di tengah-tengah masyarakat tetap banyak sehingga seakan-akan kita tuh kok diem aja janda juga gitu. Di tengah-tengah masyarakat yang literasi digitalnya masih lemah, berita yang pertama dia baca, berita yang pertama dia anggap betul lalu di-share, lalu dikembangkan dengan gosip-gosip baru dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin harus kita atasi bersama lah. Dan saya berharap media mainstream itu tetap tumbuh karena begini. Kalau medsos yang menggunakan digital secara liar, meskipun kadangkala akunnya dikenal, itu sulit dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Betul. Tapi kalau mainstream seperti Kompas, alat untuk menyaring dan untuk meluruskan berita yang hoax yang tidak. Kalau Anda di medsos ada hoax karena ketakutan, yang buat lari HP-nya dibuang, dicari, ya bisa diketemukan tapi kan lama. Tapi kalau misalnya Kompas bikin berita atau mendengar berita gitu, kan saya sering kirim ke Anda gitu. Anda belum tanya pun saya kirim ini tidak benar, disiapkan. Sering kita yang ganggu, Prof, ini apa tanggapannya soal ini? Iya, nah, itu jadi media mainstream itu masih tetap diperlukan. Tapi media yang medsos itu ya kita tata dengan cara-cara tadi. Karena suatu keniscayaan juga ya, Prof? Keniscayaan. Kalau literasi digital tanggung jawab bersama. Spesifik Kompas TV sudah menginjak tahun yang ke-12. Prof Mahfud, bagaimana melihat Kompas TV sebagai sumber berita yang independen terpercaya? Bagus, saya ikuti terus. Dan itu apa yang terjadi hari ini bisa jelas hari ini bagi saya. Sehingga ketika besok ada wartawan telepon, tengah malam wartawan telepon, apa Pak itu? Saya sudah tahu masalahnya sehingga saya tinggal cari jawabannya, kan gitu. Oleh sebab itu ya bagus Kompas TV. Saya senang ada Kompas TV dan ya media-media mainstream yang masih berani bertahan di tengah situasi banyaknya hoax seperti sekarang ini. Tentu ini tanggung jawab besar juga ya Prof Mahfud. Dan harapannya Prof Mahfud di hari ulang tahun ke-12 Kompas TV ini apa, Prof? Ya mudah-mudahan terus berkembang baik, bertahan dan terus mengikuti seluruh perkembangan masyarakat kita, terutama di tahun politik seperti sekarang. Tolong kami dibantu agar pemilu ini sukses, fair dan tidak diwarnai hoax dan tindak kekerasan politik. Dan untuk itulah saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 untuk Kompas TV. Maju dan maju terus membangun Indonesia dengan memberi kesadaran kepada masyarakat akan arti penting negara ini. Selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Kompas TV. Amin, amin. Terima kasih banyak Prof Mahfud sudah hadir di ulasan Istana Kompas TV spesial hari ulang tahun ke-12 Kompas TV. Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. 12 tahun Kompas TV sebagai media arus utama senantiasa jadi sumber kepercayaan publik dalam mendapatkan berita yang aktual, faktual, serta independen terpercaya. Halo saudara, saya Dipo Nurbagia, jurnalis Kompas TV. Saat ini saya sedang meliput agenda Presiden di KTT 43 ASEAN yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta. Direncanakan di sini Presiden akan memimpin 12 pertemuan selama KTT berlangsung. Nah, biasanya sebelum meliput agenda Presiden tentu saya juga harus belajar dulu, harus riset dulu supaya nanti pada saat liputan nggak bingung. Nah, tapi yang tidak kalah penting juga persiapan yang dilakukan oleh teman saya. Nah, ini namanya Mbak siapa Mbak? Halo, saya Gani. Nah, ini adalah juru kamera Kompas TV yang juga bertugas di Istana ya Mbak Gani ya? Betul. Senang nggak bertugas di Istana? Senang bisa menyaksikan bekal sejarah dari dekat. Oke. Ini biasanya sebelum liputan Presiden, alat-alat yang disiapin apa aja sih? Ini ada kamera. Ini kamera ya, tripod. Yang paling penting ini. Ini apa nih? Kita menyebutnya alat live. Ini yang memungkinkan kita untuk mengirim gambar ke kantor secepat-cepatnya biar cepat tayang di layar. Oke. Jadi kalau teman-teman semua ngelihat Presiden Jokowi di TV live, nah itu alatnya pakai ini.
Intinya meliput agenda presiden seru, banyak pengalaman baru. Ya, ini adalah salah satu dari sekian banyak agenda presiden yang kita liput bersama juga dengan teman-teman lainnya yang bertugas di istana. Mau dadah-dadah dulu? Oke, terima kasih. Itu tadi di balik layar ulasan istana Kompas Malam Kompas TV yang hadir setiap pekan melepaskan dahaga seputar isu politik dari istana. Di hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, kami sajikan topik terpanas soal atraksi politik. Hanya jeda beberapa hari setelah Presiden Jokowi mewanti-wanti ojo kesusu mendukung capres-cawapres karena atraksi politik belum usai, manuver mengejutkan pun terjadi. Nasdem dan PKB mendeklarasikan Anies Muhaimin berujung hengkangnya Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Manuver mengejutkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tiba-tiba berpasangan di Pilpres 2024 mengubah peta koalisi pengusung Capres-Cawapres. Banyak pertanyaan muncul, ada tidaknya kaitan atraksi politik ini dengan istana. Dalam program Rosi Kompas TV, Ketua Umum PKB yang juga bacawa pres Anies Muhaimin Iskandar membantah keputusan itu terkait restu Jokowi dan Caimin mengaku hingga kini belum bertemu Presiden Joko Widodo. Pertanyaanku udah ketemu Pak Jokowi? Saya belum sampai hari ini. Pernah? Saya hanya berkomunikasi melalui teman-teman saya yang selalu bersama beliau. Senada dengan Muhaimin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan tidak ada intervensi istana soal masuknya PKB ke koalisi Nasdem atau duet Anies dengan Caimin, termasuk dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Istana tidak mencampuri urusan pencapresan, pencawapresan sama sekali. Pak Presiden juga tidak mencampuri itu. Apalagi menghalangi seseorang untuk menjadi cawapres sama sekali tidak benar. Pasca Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, PDI Perjuangan mengungkap Ketua DPP PDIP Puan Maharani segera mengatur jadwal pertemuan dengan Demokrat. Demokrat pun membuka diri dan menegaskan tidak akan pernah ada cinta lama bersemi kembali dengan Koalisi Perubahan setelah patah hati. Ya udah jelas sikapnya Mas, kita move on. Tidak ada CLBK. Ya, sudah cukup. Jangan sampai pernah dihianati sekali, masih terus jadi bucin. Cukuplah gitu, di ghosting sekali. Jawa Timur yang menjadi kantong warga Nahdien diprediksi bakal sengit diperebutkan di Pilpres 2024. Hanya berselang beberapa hari setelah duet Anies Caimin dideklarasikan di Surabaya, bakal Capres Prabowo Subianto mengundang Putri Presiden keempat RI Gus Dur, Yeni Wahid, ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Yeni mengaku belum bisa menentukan sikap untuk memilih di antara dua bakal calon presiden, Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Serta butuh waktu dan kejernihan pikiran karena menentukan pilihan, menentukan juga nasib dan arah bangsa Indonesia ke depan. Karena itu, sebagai salah satu usaha meminta petunjuk sebelum menentukan pilihan jelang Pilpres mendatang, Yeni berziarah ke makam ayahnya di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Jadi harus betul-betul jernih sekali melihatnya. Untuk bisa melihat dan memutuskan dengan jernih, pastinya butuh tuntunan dari Yang Maha Kuasa, dari tuntunan spiritual. Kini bongkar pasang hitung-hitung koalisi terutama komposisi bakal capres-cawapres jadi tugas berat parpol untuk memajukan jagoannya di Pilpres mendatang. Kerja jurnalis televisi sebagai media arus utama dalam mendudukan fakta di antara derasnya arus informasi butuh kerjasama tim besar. Ada tim di lapangan, lalu tim redaksi Kompas TV, mulai koordinator peliputan, koordinator daerah, tim produser, lalu tim grafis, penyelaras bahasa, tim editor, make up and wardrobe, control room, teknik support, sehingga ulasan istana spesial hari ulang tahun ke-12 Kompas TV bisa kami sajikan ke layar kaca. Dan kami percaya, kepercayaan dari Anda buah dari komitmen kami untuk selalu menyajikan berita yang independen, terpercaya,